Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang amalan-amalan yang mendatangkan rezeki ya. Namun sebelum saya memulai kajian ya alhamdulillah ya. Ketika saya masuk tadi pengajian, saya lihat yang datang banyak sudah bermobil ya. Jadi rezeki apa lagi yang kurang? Sudah banyak datang dengan menggunakan apa? Kendaraan beroda 4 ya. Berarti yang hadir ini insya Allah rezekinya sudah nyaman dan tentram ya. Maka saya bertanya-tanya, kenapa lagi kajian amal-amal untuk mencari apa? Rezeki. Rezeki sudah pada punya. Tentunya tidak mengapa ya kita mengenal amal-amal yang bisa mendatangkan rezeki. Tetapi sebelum kita membahas amal-amal tersebut, perlu saya ingatkan bahwasanya kalau rezeki semakin bertambah, berarti hisab semakin banyak. Hisab semakin apa? Panjang. Kalau hisab semakin panjang, berarti urusan semakin repot di akhirat kelak. Bukankah Nabi SAW bersabda, yadkhulu al-jannata fuqara ummati qabla al-aghniya bi 50 atau bi 500 am. Orang-orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Dalam sebagian riwayat 100 tahun, dalam sebagian riwayat 40 tahun. Perbedaan antara 40 tahun atau 100 tahun atau 500 tahun dikatakan oleh para ulama kembali kepada hisab. Artinya orang kaya tersebut ada yang sangat kaya raya sehingga hisabnya semakin lama 500 tahun sehingga terlambat mereka masuk surga. Kalaupun mereka masuk surga. Artinya setelah dihisab mereka pun ternyata lolos dan berhasil. Itu pun mereka masuk surga terlambat 500 tahun. Kalau harta mereka semakin lebih sedikit mungkin 100 tahun. Kalau lebih sedikit lagi mungkin 40 tahun. Sementara orang-orang fakir yang harta mereka sedikit, mereka duluan masuk surga. Oleh karena sebelum kita berbicara tentang amal-amal yang mendatangkan rezeki, hendaknya kita harus sadar bahwasanya rezeki kalau semakin bertambah, maka semakin panjang hisabnya. Karenanya kalau kita ingin mencari rezeki, hendaknya kita niatkan bahwasanya rezeki itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hanya untuk bermewah-mewah, berbangga-bangga, bersombong-sombong, maka ini sebenarnya mengantarkan kita kepada kesulitan bahkan kebinasaan. Oleh karenanya disebut dalam hadis marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Nabi ada para sahabat. Fara'a ashabuhu min jaladihi wa nasyatihi. Maka para sahabat kagum dengan orang ini yang gesit dan juga kuat. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, lau ja'ala hadza fi sabilillah. Seandainya anak muda ini ya, atau orang ini menggunakan kekuatannya, kegesitannya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini keluar cari rezeki. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dengan kegesitannya, dengan kekuatannya untuk mencari rezeki, untuk mengayomi anak-anaknya yang masih kecil, maka sungguhnya dia fi sabilillah, sedang berjuang di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala walidaini kabiraini syaikhaini fa huwa fi sabilillah. Kalau dia keluar ternyata untuk mengayomi kedua orang tuanya yang sudah tua, sungguhnya dia juga sedang fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a liyu'iffa nafsahu, kalau dia keluar mencari rezeki untuk menjaga harkat dan martabat dirinya agar tidak minta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah, dia sungguhnya sedang berjihad juga. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilil syaitan. Adapun kalau dia keluar mencari rezeki hanya untuk riya, mufakharatan untuk bangga-banggaan, sombong-sombongan, maka sungguhnya dia sedang di jalan syaitan. Oleh karenanya kita pun kalau mencari rezeki, niat kita harus benar, bukan untuk bangga-banggaan, pamer-pameran.
Karena rezeki yang kita cari untuk bangga-banggaan, pamer-pamer ini sebenarnya merepotkan kita nanti. Beda kalau kita mencari rezeki, niat kita untuk kebaikan, untuk mengayomi fakir miskin, untuk membantu anak yatim, untuk bisa umrah, bisa haji misalnya, untuk membantu tetangga, untuk membantu karib kerabat, maka tidak ada masalah. Karena kita menggunakan rezeki tersebut dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Amr bin As radhiyallahu anhu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian disuruh menjadi pimpinan Amirul Mujahidin, Amirul Jaish, disuruh jadi pemimpin pasukan. Kata Nabi, agar kau mendapatkan ghanimah. Maka kata Amr bin As, saya berjihad bukan mencari ghanimah, bukan mencari harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang pentingnya harta jika niatnya benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'ma al-malu salihu lirajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu harta yang halal jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Karena orang yang saleh dialah yang bisa menggunakan hartanya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika harta yang bertambah yang kita miliki semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu berarti sudah benar. Buat kita semakin bersedekah, buat kita semakin membantu karib kerabat, membuat kita semakin membantu dakwah, membuat kita semakin semangat ibadah, mungkin haji untuk umrah dan yang lainnya, maka itu sudah benar. Tapi kalau harta kita semakin banyak, kita semakin jauh dari Allah, semakin angkuh, semakin sombong, semakin memandang orang lain dengan kerendahan, semakin mencibir orang lain yang mungkin sudah berusaha namun tidak sehebat kita dalam berusaha, semakin angkuh, maka itu istidraj. Istidraj yaitu harta yang diulurkan oleh Allah membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Kalau dia keluar kemudian mencari rezeki dalam rangka untuk riya, untuk dipuji, mufakharatan untuk sombong-sombongan, maka sungguhnya dia sedang berada di jalan syaitan. Maka kembali lagi Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki, tetapi harus niat kita yang benar. Jangan sampai kita cari rezeki hanya untuk bangga-banggaan, pamer-pameran, maka rezeki tersebut hanya memperpanjang hisab kita pada hari kiamat kelak dan membuat kita sulit untuk menjawab. Karena setiap rezeki yang kita dapatkan pasti akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqah, dan kemana dia membelanjakannya, dan kemana dia membelanjakannya. Maka dua-dua ini harus kita bisa jawab. Kalau kita bisa jawab pertanyaan pertama, kita dapatkan dengan cara yang halal, maka tidak mudah untuk menjawab pertanyaan kedua, kemana kau belanjakan. Kalau untuk riya, bangga-banggaan, untuk hura-hura, untuk berfoya-foya, untuk tabdzir, mubadzir, maka ini hanyalah kebinasaan. Karena sebagian orang mereka menggunakan harta mereka seenak-enaknya, jalan sana, jalan sini, pamer sana, selfie sini, upload ini, upload lagi, publish lagi, untuk hanya mendapatkan tepukan dan jempol-jempol yang tidak bermanfaat. Like aja, kemudian jalan lagi sana, jalan sini, pamer sana, pamer sini, untuk dipuji-puji oleh teman-temannya dan seterusnya. Ini harta yang dibuang sia-sia. Ini harta kalau ditanya pada hari kiamat sulit untuk dijawab. Sulit untuk dijawab. Sementara sebagian orang Masya Allah hartanya bertambah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini semua sekedar mukaddimah untuk mengingatkan niat kita kembali. Karena saya bilang tadi, ketika kajiannya judulnya amal-amal yang mendatangkan rezeki, ternyata yang hadir banyak yang sudah punya mobil. Berarti kan rezekinya insya Allah sudah lancar. Kalaupun tersendat-sendat sedikit-sedikit aja, buktinya punya mobil. Entah hutang, entah lunas, wallahu alam ya. Tapi yang datang udah pada bermobil ya. Bermotor mungkin sedikit, banyak bermobil ya. Oleh karenanya kita luruskan niat, kalau ingin tambah rezeki harus dengan niat yang benar.